Haleluya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita boleh beribadah di pagi hari ini yang sangat diberkati Tuhan. Di dalam perayaan Natal kita GBI Laguna Fluid, kita percaya kita boleh sampai dengan hari ini semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya mau sapa semuanya, shalom. Salam sehat buat kita dan salam kehadiran Kristus Yesus yang berikan perlindungannya dan kuasanya sampai kepilihan sama. Haleluya! Mari kita mau sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, kami memuji. Karaya pasiki rata karaya pasiki dede hera papa karaya tasiki dede. Pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menghampiri Engkau di tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami saat ini membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada keamanan atas Indonesia Tuhan. Damailah Indonesiaku Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau yang mempunyai Indonesia Tuhan. Indonesia adalah milik pusaka-Mu. Engkau campur tangan Tuhan dalam segala perkara Tuhan. Oleh karena itu pandemi Tuhan COVID-19 ini diselesaikan, dituntaskan. Tidak ada lagi penyebaran COVID ya Bapa. Semua dihentikan ya Bapa. Dan ada kesembuhan terjadi di mana-mana. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran Tuhan pada akhir zaman ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memegang kendali atas Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, ancaman resesi global itu tidak terjadi. Seperti yang Engkau katakan Tuhan akan terjadi Tuhan, akan terjadi puji-pujian, nyanyian sorak-sorai Tuhan di lembah-lembah, di gunung-gunung, dan semuanya itu supaya Indonesia menjadi berkat bagi banyak bangsa ya Tuhan, sehingga resesi ekonomi itu tidak terjadi atas Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, Indonesia yang berjaya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, terjadi Tuhan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa Tuhan dimuridkan dan dibawa kepada pengenalan akan Engkau dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, penyelesaian amanat agung itu terjadi pada era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan-Mu Tuhan atas Indonesia juga memberkati Tuhan, pemerintahan yang ada atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kepemimpinan hamba-Mu Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden bersama jajaran kabinetnya untuk melakukan kehendak-Mu atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia ditahirkan ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, damailah Indonesiaku Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, ke dalam tangan-Mu bersama keempat wakilnya Tuhan dalam pengembalaan Gatot Subroto ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan dengan luar biasa Tuhan, terus menyatakan kehendak-Mu atas GBI Gatot Subroto ini ya Bapak. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati dengan limpahnya semua apa yang mereka lakukan Tuhan. Engkau bawa Tuhan sebagai messenger-Mu Tuhan untuk menyatakan Pentakosta ketiga ini Tuhan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Dan pada saat ini juga Engkau pakai dia Tuhan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam masa-masa hening ini ya Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan Kau urapi para hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami ya Tuhan bersama para wakil-wakilnya Tuhan dalam pengembalaan GBI Gatot Subroto ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Engkau berkati, Engkau limpahi dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga ia boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yaitu membawa Rayon 1H ini ya Tuhan untuk mengembang ke kanan dan ke kiri, dan terus menyatakan kuasa-Mu atas Rayon 1H ini ya Bapa. Mengucap syukur untuk GBI Care ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-Mu Tuhan, Bapak Aziz Gosali Tuhan bersama tim pengembalaannya untuk GBI Care Laguna ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita mau bersyukur dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya biarlah di Natal ini kita boleh sama-sama bersukacita. Saya mau sapa kita Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Natal buat kita semua. Boleh katakan kanan kirinya, selamat Natal. Damai sejahtera Tuhan lahir di tengah-tengah kita. Karena seorang putra telah lahir buat kita, menebus dan membawa kita ke dalam pembebasan dan perdamaian yang kekal. Haleluya. Dialah Raja Damai, dialah Bapa kita yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah dan tinggikan Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat Allah. Penasehat ajaib, amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kau sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sama-sama katakan, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang
Kami memuliakan Kau Tuhan, kami memuliakan namamu. Tinggikan, rayakan kebesaran-Mu. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak dimuliakan. Yesus, mari sembah, mari tinggikan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dialah Yesus Kristus Sang Raja Damai. Hosana, Hosana. Ya Rama Shakara Rama 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 Rama. Oh Rama Shakere Bede 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 Bede. Hina Masaka Masakara Rama Shakara Rama Shakara Rama 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 Rama. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami muliakan Tuhan, tinggikan namamu. Mari jemaat, tinggikan nama Tuhan, muliakan Dia, angkat tanganmu, angkat hatimu, muliakan Tuhan. Dia yang berikan penyertaan, Dia yang berikan perlindungan sampai dengan hari ini. Kuasanya terus ada. Dia yang telah lahir buat kita semua, Dia yang hadir di tengah-tengah dunia yang gelap. Dialah Sang Mujizat yang abadi, Dialah Sang Raja Damai, yang memberikan damai, sukacita, Natal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kurang sekere namanya, kurang sekere namanya, kurang namanya, nama Sini namanya, nama Katakan Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh kau besar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau yang lahir, Engkau yang datang bersama dengan kami. Engkau yang telah menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Sungguh kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita ingat lagi, kita katakan, kita berdoa yang besar. Yesus Kristus Tuhan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada ibadah kami, ibadah kasih Tuhan, ada damai sejahtera natal meliputi setiap kami, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Damai sejahtera natal di dalam ibadah online ini akan memenuhi setiap kami. Kami mau Tuhan memuji menyembah Kau, kami merayakan Natal ini Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun kau berada, yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan lagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa biarlah semangat Natal boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita tidak ada bersama-sama dalam persekutuan di dalam gereja, tapi saya percaya di rumah-rumah dan di keluarga-keluarga, lawatan Tuhan di Natal ini akan melawat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan keluarga yang menyaksikan. Kita percaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Mari kita sama-sama puji Dia. Kita mau katakan, mari kita siarkan baik di gunung, di bukit, nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Haleluya. Dia yang lahir buat kita semua. Haleluya. Dan menyiarkan kelahirannya di atas dunia ini. Sama-sama, hai, siarkan itu di bumi
Yesus lahir buat kamu bukan sebagai seorang bayi, tapi Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kita percaya ada sukacita Natal di tengah-tengah kita semua. Biarlah Tuhan memberikan sukacita bagi kita di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Haleluya. Dalam Yesus kita menemukan sukacita. Dunia tak sanggup memberikan, karena dunia di dalam gelap. Kita adalah anak-anak terangnya yang diberikan sukacita oleh Tuhan. Dalammu bukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan segala beban untuk kamu yang ada di dalamku. Kata sukacita berhadapan dan kehidupan. Kau hidup bahkan haleluya. Sukacita Natal di tengah-tengah kita semua. Katakan kau ada berdampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Katakan janjimu yang telah dituliskan dengan tangan yang indah. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa kita sudah di ujung tahun 2020. Di akhir tahun kita selalu ingat Natal. Tahun ini kita merayakan Natal di tengah pandemi. Ini adalah Natal pertama kita rayakan secara online. Natal selalu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak Tuhan Yesus lahir, melayani, dikhianati, ditangkap, disiksa, disalibkan, mati di atas kayu salib, dan mencucurkan darahnya yang kudus. Pada hari ketiga, dia bangkit. 40 hari kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Dan saat ini dia ada di surga terus bersyafaat agar setiap orang yang percaya kepadanya selamat secara sempurna.
Dan Tuhan akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya pada Dia. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan saat menanti kedatangannya? Yang pertama, Tuhan Yesus mau setiap kita senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selalu membaca, merenungkan, memperkatakan firman Allah dan pegang firman Allah dengan teguh. Yang kedua, selalu hidup intim dengan Tuhan sehingga kita mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti rencana Allah dalam hidupnya, dan juga mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Yang ketiga, kita belajar hidup mengandalkan Tuhan, bersandar, bergantung pada Allah yang hidup. Yang keempat, hidup dalam unity untuk membangun kerajaan Allah dengan integritas yang tinggi untuk menghasilkan buah, menjadi kesaksian hidup sehingga banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini, agar setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021, yaitu tahun integritas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Mari saudara sekalian, kita percaya kita semua sudah diberkati lewat setiap pujian dan penyembahan. Dan kini saatnya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Mari kita satu angkat pujian yang berkata bahwa seperti palungan, biarlah Tuhan lahir di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, menjamah kita di Natal ini, melawat kita, memberkati keluarga-keluarga kita. Haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Menyandangmu biar hidupku berkenan padamu seperti
selalu. Bilangnya tadi kebahagiaannya akan berarti tanpa kasihmu lagi. Kau di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu.
Sudah dikatakan haleluya. Biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan atas segala pujian dan penyembahan kami. Kini Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah itu menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah, berdampak dalam setiap kehidupan kami dan juga sesama kami. Terlebih lagi Tuhan, di momen Natal ini, biarlah kami Tuhan boleh membawa damai sejahtera atas dunia ini dan menjadi berkat untuk sesama kami, buat keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kepala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nutor Harjo Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi berkati Tuhan, segala firman Tuhan yang disampaikan akan melawan setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dan kami siap mendengarkan isi hati Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh sama-sama saya katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga,
Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat, pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan.
Peristiwa kedua dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu,
Hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, "Aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di di da da da. Uriala bala 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 bala. Uri di da la 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 bala 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 bala. Uri di bishikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uri la la bala bala bala. Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara
bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Haleluya, kita boleh sama-sama hari ini memuji menyembah Tuhan di dalam acara perayaan Natal kita. Dan kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Gembala Sidang kita. Dan kini kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin Natal. Biarlah kiranya kita semua boleh mempersiapkan lilin masing-masing di rumah untuk kita sama-sama nyalakan bersama dengan Bapak Gembala kita, Pendeta Aziz Gozali. Saya undang Bapak Pendeta Aziz Gozali selaku Gembala untuk maju ke depan. Kemudian Ibu Gembala, Ibu Margaret boleh maju ke depan. Selanjutnya selaku Kabid, Tante Kristina atau Ibu Kristina boleh maju ke depan. Selaku koordinator ibadah raya juga Bapak Dedi boleh maju ke depan. Dan mewakili pelayan Tuhan dan para jemaat GBIK Laguna Pluit, Bapak Wibowo boleh maju ke depan. Bapak Gembala akan memberikan lilinnya kepada para pelayan Tuhan yang ada di depan kita. Dan boleh semua jemaat Tuhan yang di rumah menyalakan lilin masing-masing.
dan kita akan menaikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru selamat manusia. Telah datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi katakan, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru selamat manusia. Telah datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Puji Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menjadi terang dunia. Kiranya terang itu ada dalam kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah hendaknya terang kita semua bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dari kehidupan kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Biarlah terang Kristus selalu ada pada kita dan kita mampu menjadi saksinya, membawa karakter Kristus, dan akhirnya setiap langkah hidup kita mencerminkan karakter daripada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karakter yang memiliki satu integritas yang luar biasa. Amin. Katakan malam kudus. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru selamat manusia.
Yesus memberkati. Boleh kita sama-sama mematikan lilin kita dan kita percaya damai Natal bersama-sama dengan kita. Haleluya. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari mau sama-sama kita katakan, kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan, karena kita akan mendapatkan berkat daripada hamba-Nya Tuhan kita.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.